karakteristik tanaman. Nanti begitu saya tanam, akarnya ngangkat pagar, saya ntar dikomplain sama klien. Hendra sendiri itu GHA itu mungkin banyak yang bilang, wah ini GHA ini gede Hendra arsitek gitu kan. Tapi ternyata ini associate. Nah, ini menarik ya kan. Ya, ini associate ini ternyata kalau kemarin kita ngobrol adalah dari Pak Hendra bilangnya GHA ini mau menjadi sebuah wadah. Nah ini mungkin bisa diceritakan bagaimana kok bisa akhirnya memilih nama ini GHA Associate. Kenapa kok pakai Associate? Ya, memang awalnya seperti itu Pak Evan, di awal-awal tahun kita berdiri. Jadi untungnya di tahun kedua itu saya sadar ya, dalam artian kita kan services kita itu fokus ke arsitektural, interior, sama drafting. Terus pada saat perjalanan itu ternyata kita tidak bisa mengerjakan, bukan tidak bisa, agak benar-benar suatu tantangan buat kita untuk mengerjakan semua itu dengan tim kita yang tidak besar. Jadi akhirnya di situ saya pikir ini harus jadi wadah. Di situ tuh saya cari beberapa teman, saya ada gabung, tapi gabungnya bukan untuk menjadi in-house designer di GHA, tapi kita misalnya ada project dengan expertise A, jadi saya langsung telepon. Saya tahu kalau misalnya ada project dengan requirement seperti ini, saya tahu siapa yang harus saya telepon, siapa yang harus saya ajak kolaborasi sesuai dengan tema kita hari ini. Di situ kolaborasi itu adalah kata yang the magic word yang kita harus lakukan pada zaman seperti ini. Jadi kita mencoba untuk berkolaborasi dengan beberapa teman untuk bernaung di GHA untuk beberapa proyek atau satu atau beberapa proyek. Dalam artian kalau proyek saya memerlukan lighting designer, saya tidak bilang ke klien bahwa saya expert di lighting, enggak. Saya bilang kita punya tim untuk lighting. Jadi saya bisa kontak beberapa teman atau lighting designer untuk gabung sama kita. Begitu juga dengan landscape yang saya nggak tahu jenis-jenis tanaman, karakteristik tanaman. Nanti begitu saya tanam, akarnya ngangkat pagar, saya ntar dikomplain sama klien. Yang seperti itu kan orang landscape atau landscape arsitek yang paham. Jadi akhirnya kita berkolaborasi. Habis itu banyak hal yang seperti itu, expertise artwork pun gitu. Jadi kita nggak begitu ada project, biasanya rumah tinggal yang mempunyai tema. Jadi kita nggak bisa sembarang milih artwork atau dekorasi. Itu kita biasanya cari teman yang punya expertise, punya taste yang sesuai dengan tema kita kasih mereka tema, ini loh temanya. Tema rumah ini seperti ini. Misalnya kita pernah punya desain yang temanya itu adalah arsitektur Bali yang terinfluence dari arsitektur era Majapahit. Jadi kan mau tidak mau, sadar tidak sadar bahwa era Majapahit itu membawa bentuk arsitektur kita, arsitektur Bali yang sekarang. Jadi kita coba untuk menyampaikan itu. Jadi artwork-nya pun tidak bisa sembarang. Jadi artwork-nya pun harus ngikutin tema seperti itu. Jadi itu yang kita bilang untuk berkolaborasi di dalam associate ini. Salah satu kasus lagi adalah saya lumayan lama bekerja di suatu biro. Jadi saya kenal beberapa teman-teman yang masih bekerja di biro arsitek dimanapun itu. Jadi suatu saat mereka punya opportunity nih, ketemu sama klien yang punya potensi yang bagus untuk mewujudkan karya arsitektur, tapi karena masih bekerja di suatu biro, waktu mereka tidak fleksibel. Jadi kolaborasi itu memang salah satu cara yang cepat ya kalau kita mau scale up, mau berkembang pesat, itu kolaborasi itu salah satu cara yang paling bagus.
Karena ya kita bisa berbagi resource kayak gitu. Tidak cuma dari kita sendiri. Jadi intinya gini sebenarnya Pak Iwan sama Pak Evan, teman-teman yang masih dalam tanda kutip terikat di suatu biro, mereka punya opportunity, punya klien yang potensial untuk mewujudkan suatu karya arsitektur atau desain, mereka bisa berkolaborasi sama kita, karena kita kan waktu kita bisa atur sendiri, jadi mereka tetap masih bisa berkarya di biro tersebut, tapi mereka juga bisa berkolaborasi sama kita di luar. Jadi intinya kita membuat banyak kolaborasi. Impian saya seperti itu. Jadi saya sadar bahwa saya itu tidak bisa expert atau orang itu tidak bisa ahli di semua bidang. Jadi yang saya ambil adalah saya tahu siapa yang expert. Jadi begitu ada suatu expertise yang membutuhkan orang, saya tahu saya harus nelpon siapa itu intinya sebenarnya. Kalau misalnya saya perlu rendering, ya udah saya telepon Pak Evan. Iya, baru saya mau bilang Pak, sekalian promosi. Kalau saya perlu video untuk marketing, project developer tuh biasanya Pak, mereka pasti minta renderingnya yang enggak kita bisa, istilahnya kantor kita mungkin belum mumpuni untuk buat itu. Jadi kita bisa telepon, bisa kolaborasi dengan Pak Iwan, Pak Evan untuk mengerjakan itu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.